Kelihatan, Bu. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan semua materi kita pada hari ini, saya ingin tahu dulu apa sih, bagaimana sih perasaan Ananda tentang cuaca yang kita rasakan pada akhir-akhir ini? Apa yang Ananda rasakan dan apa yang Ananda pikirkan? Ada yang mau mencoba menjawab? Menanggapi? Ada? Siti boleh, Bu? Oke, silakan Siti. Jadi kalau berkenaan dengan cuaca pada saat ini itu cenderung lebih kepada panas yang tinggi daripada curah hujan nih, Bu. Soalnya seperti yang kita rasakan sekarang itu siang hari sangat panas. Jadi kalau dilihat dari curah hujannya itu lebih kurang daripada biasa. Jadi otomatis kita tuh ada juga merasakan bukannya terganggu tapi merasakan ibaratnya panas sekali harinya seperti itulah, Bu. Oke, baik. Nah, setelah merasakan panas seperti itu, apa yang ada di pikiran kita? Ada nggak pikiran-pikiran yang misalnya, aduh kok dunia ini rasanya panas banget ya sekarang, mungkin ini terjadi karena apa-apa-apa, ada nggak terpikir kayak gitu? Ada, Bu. Ada. Di antaranya seperti apa? Gimana tuh yang terpikir? Ya, kita tuh berpikir, ini kayak kenapa ya kayak gini gitu loh, Bu. Ibaratnya ini mungkin kayak gini ya gitu. Oke, kayak gininya tuh gimana? Mungkin kayak gininya tuh yang menurut Siti tuh kenapa tuh terjadi kok panas banget seperti ini gitu? Itu opini pribadi aja. Nggak masalah, nggak apa-apa. Apa menurut Siti kenapa? Ya mungkin dilihat dari apa juga perputaran bulan, ada juga dari sana bulan, ya, gitu loh, Bu. Ya. Atau ada mungkin yang berpikiran gini, oh iya ini tandanya udah dekat puasa nih, makanya sepanas ini hawa-hawa puasa udah mulai terasa. Nah gitu, ada ya kadang-kadang persepsi kita kayak gitu. Atau ada juga yang merasa bahwa ini panasnya nggak wajar deh gitu ya. Oke lah, kita pernah juga mengalami situasi panas, tapi mungkin nggak panas kayak gini. Seandainya mungkin kita lebih baik menjaga lingkungan, mungkin kita tidak merasakan hawa sepanas ini. Ini kalau saya ya misalnya gitu. Karena beberapa minggu terakhir kan saya itu ke Sumatera Barat gitu ya. Ke beberapa daerah mulai dari Solo gitu ya, Sawalunto gitu. Oke lah kayak Sawalunto ya, tapi kayak Solo itu siang-siang itu terasa panas tuh bagi saya aneh gitu. Payakumbuh itu tuh panas rasanya kok Payakumbuh panas ya, padahal harusnya tuh dingin gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang Payakumbuh aja panas, apalagi Pekanbaru gitu kan? Jadi kok ini ada apa? Apakah memang alam yang sudah berubah? Perubahannya karena memang disebabkan oleh perubahan-perubahan alam itu sendiri yang secara alamiah terjadi, atau karena perbuatan manusia? Nah, gitu ya. Jadi kita membahas cuaca dan perubahan perilaku ini akan ada kaitannya dengan itu, dengan bagaimana kita merasakan iklim dan cuaca yang kita rasakan pada hari ini atau yang kemarin atau nanti yang kita prediksi, sampai nanti kita berpikir apa yang menyebabkan ini, terus kemudian kenapa hal ini terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat situasinya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu kira-kira nanti yang akan kita bahas di materi kita pada hari ini. Itu ya. Terima kasih Siti sudah memberikan komentar. Nah, ini perubahan cuaca ya. Benar, cuaca itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami pergeseran-pergeseran yang kita itu walaupun kita udah tahu dari bulan sekian sampai bulan sekian kalau di Indonesia itu namanya musim panas, musim hujan misalnya kayak gitu. Kalau di negara lain dari bulan ini sampai bulan ini itu winter, summer, apalah misalnya kayak gitu kan, spring gitu ya. Nah, tapi ya
meskipun kita sudah tahu bahwa bulan-bulan itu punya musim-musim tertentu, pasti akan ada pergeseran gitu ya. Yang misalnya kita ngerasa kok sekarang itu musim panas tuh cenderung lebih banyak hujannya. Lah musim hujan kok jarang hujan malah cenderung panas misalnya kayak gitu. Atau pergeseran bulannya gitu ya. Pergeseran bulan artinya udah nggak rentang bulan itu lagi yang terjadi musim panas atau musim hujan seperti itu. Nah, karena memang cuaca itu selalu mengalami yang namanya perubahan. Nah, ada istilah yang namanya antropogenik. Gitu ya. Ini merupakan perubahan cuaca yang disebabkan oleh manusia, ya, menebang hutan sembarangan, ya, sehingga atau mungkin tata letak kota yang tidak baik, yang mengakibat tidak ada paru-paru kota, misalnya yang itu membuat kota itu menjadi sangat panas, misalnya seperti itu. Membuang sampah sembarangan, terus kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang pakai CFC, bukan Kentucky Fried Chicken ya, bukan California Fried Chicken ya, tapi bahan-bahan yang itu bisa merusak lapisan ozon misalnya seperti itu. Nah itu perubahan cuaca yang disebabkan oleh faktor manusia sendiri, bukan faktor alamiah gitu ya. Nah, dampak perubahan cuaca ini itu akan memunculkan ketidakstabilan lingkungan kita, ya. Terus kemudian itu juga akan mempengaruhi kemampuan kita beradaptasi. Terus kemudian munculnya berbagai macam penyakit atau munculnya kepunahan dan sebagainya. Nah, sekarang aja yang lagi viral-viral itu kan ya ini ya COVID ya. Ini dua tahun ini viralnya. Biasanya kalau penyakit-penyakit pun dulu kita rasakan seumur hidup kita lah ya, itu nggak selama ini gitu ya. Walaupun mungkin ada sinyalir entah masalah politik dan sebagainya gitu ya, itu juga bisa terjadi sih sebenarnya. Tapi paling tidak banyak sekali varian-varian penyakit baru yang kita temukan gitu. Karena juga memang cuaca itu akan tidak hanya berimplikasi dengan perasaan panas dan dingin saja, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan kita, akan mempengaruhi sistem yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, misalnya seperti itu. Ya, kayak misalnya istilah global warming misalnya kayak gitu. Terus ada yang mungkin mempersepsikan global warming itu adalah kondisi nanti yang membuat kita panas, dunia itu menjadi panas banget gitu ya. Terus ada dua persepsi tentang global warming misalnya. Ada yang mengatakan bahwa ya global warming itu adalah pemanasan global di mana semua titik itu akan terasa panas semuanya gitu. Nah, ada juga persepsi yang mengatakan global warming itu ya benar pada titik semuanya itu terasa panas sehingga es yang ada di kutub utara itu akan mencair dan itu nanti dampaknya sendiri sebenarnya adalah kita akan merasakan kedinginan nantinya misalnya seperti itu. Nah, itu ada pandangan-pandangan seperti itu yang mempengaruhi ya kemampuan kita beradaptasi, penyakit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perubahan iklim yang disebabkan manusia ini membutuhkan psikolog sebenarnya atau tenaga psikologi untuk memperluas cara berpikir mereka tentang masalah lingkungan. Jadi, kenapa kemarin kita memberikan materi mengenai persepsi terhadap lingkungan, sikap terhadap lingkungan, karena itu merupakan pondasi bagi kita untuk melihat gejala fenomena mengenai lingkungan yang ada, kemudian kita menafsirkan itu, menganalisis itu, kemudian itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Ya. Nah, ketika kita membahas tentang cuaca ini sekalipun, itu tidak lepas juga dengan bagaimana persepsi kita terhadap permasalahan cuaca itu sendiri. Makanya kemarin materi itu kita berikan lebih awal dibandingkan materi kita pada hari ini supaya lebih nyambung. Ingat ya, bagaimana persepsi kita terhadap peristiwa, terhadap fenomena yang ada di sekitar lingkungan kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku seperti itu. Itu ya, diingat-ingat seperti itu. Nah, bagaimana sih pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim atau cuaca itu? Nah, yang pertama, kesadaran dan pemahaman masyarakat itu mengenai perubahan cuaca terus meningkat semenjak tahun 1980-an.
Masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui tentang lapisan ozon yang kian menipis, ya. Kemudian dampaknya pada lingkungan dan adanya istilah global warming yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya isu-isu mengenai perubahan lingkungan ini, ya, itu sudah ada dari zaman 80-an. Ya, jadi saya itu waktu usia-usia TK itu sudah sering banget dengar-dengar cerita tentang nanti kita itu akan ada banjir karena lapisan ozon itu sudah menipis, terus es di kutub utara itu mencair sehingga kita itu tuh nggak bisa nanti survive dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi punah misalnya. Itulah yang namanya kiamat misalnya gitu-gitu. Itu sudah ada isu-isu cerita-cerita itu dari dulu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bisa memahami itu dengan baik, itu sebenarnya akan membuat masyarakat itu menjadi sadar terhadap bagaimana menjaga kelestarian lingkungan kita. Bagaimana kita itu bisa menjaga cuaca itu menjadi tetap stabil gitu ya. Bagaimana supaya bencana yang terjadi itu bukan karena faktor kita, tapi karena memang faktor alam sendiri yang memang tidak bisa terelakkan gitu ya. Nah, tapi sayangnya sekarang itu banyak juga yang orang tidak peduli dengan hal itu semua gitu. Contohnya ya, menggunakan listrik tidak tidak hemat listrik gitu. Ya harusnya ketika kita tidak menggunakan ruangan itu, kita nggak perlu dong hidupin lampu gitu. Matiin lampunya misalnya seperti itu. Terus pilihlah peralatan-peralatan rumah tangga atau misalnya segala sesuatunya itu yang tidak akan mengancam rusaknya lapisan ozon misalnya seperti itu. Nah, kita nggak peduli dengan itu. Bahkan mungkin bukan tidak hanya peduli, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu informasi tentang itu, nggak tahu bagaimana mau peduli. Nah, atau kadang-kadang ada yang tahu tapi tidak peduli. Ya, gara-gara gini, gara-gara tetangga sebelah saya cuek aja tuh, gitu ya. Ngapain saya harus bertindak seperti itu gitu. Nah, itu juga merupakan pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan hal ini. Ya. Nah, masih ada kesenjangan dalam pemahaman publik tentang perubahan iklim. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang cuma sekedar tahu tapi tidak paham. Ya, terus ada yang tahu tapi tidak mau merubah perilaku. Nih, misalnya ada sedikit kesadaran tentang pengasaman laut yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami siklus karbon karena kontribusi manusia terhadap perubahan siklus karbon menyebabkan perubahan iklim dan pengasaman yang ada di laut. Jadi ya ini memang tidak semua orang tahu gitu. Ya, bahkan orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pun mungkin nggak tahu informasi tentang ini. Nah, bagaimana mereka bisa menjaga kelestarian alam? Nah, jadi sebenarnya dengan kondisi seperti ini, kita yang aware dengan lingkungan mungkin bisa memberikan sedikit kayak skema atau program ya yang melibatkan pihak-pihak yang relevan untuk bisa mengatasi hal tersebut. Gitu. Apa yang nanti akan mengancam lingkungan terkait dengan perubahan iklim? Apa usaha yang bisa kita lakukan untuk melakukan prevensi terhadap permasalahan-permasalahan iklim yang mungkin nanti akan kita temukan seperti itu gitu ya. Jadi memang pemahaman kita itu terhadap kondisi lingkungan, hal-hal yang membahayakan lingkungan itu sangat diperlukan sekali gitu ya. Nah, bagi sebagian orang ya, kesenjangan dalam pengetahuan mencerminkan kurangnya kemauan untuk menerima ilmu iklim daripada kurangnya pengetahuan. Jadi mereka itu tidak tahu karena memang tidak mau mencari tahu gitu ya, bukan karena memang hanya sekedar tidak tahu saja tapi memang nggak mau cari tahu gitu. Nah, ya coba kita balikan lagi ya, sebenarnya kita juga nggak bisa memberikan judgement bahwa ya itu salah mereka sendiri nggak mau cari informasinya gitu. Ya, kita juga harus paham bahwa semua masyarakat itu punya prioritas yang berbeda-beda ya. Salah nggak itu? Sebenarnya nggak salah. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang mereka juga perlu tahu. Nah, disinilah peran kita untuk membuat mereka sadar akan hal itu, gitu ya. Ya, kita harus paham gimana sih nelayan itu bisa paham dengan perubahan cuaca. Dia kan mikirin, yang dia pikirkan itu gimana caranya untuk dapetin ikan, terus kemudian ikan itu bisa dia jual, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Cukup. Masalah nanti ya nanti gitu.
Nah, jadi kita nggak bisa berharap banyak mereka itu tuh bisa aware dengan lingkungan, tapi kita itu bisa menyentuh hati mereka dengan berbagai macam cara untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya menjaga lingkungan, betapa pentingnya menjaga stabilitas cuaca dan iklim itu. Dan itu juga akan berdampak terhadap penghasilan mereka seperti itu. Misalnya kalau misalnya cuacanya menjadi ekstrim, iklimnya menjadi tidak baik, kemudian nanti itu akan mempengaruhi produksi dia, atau misalnya tangkapan dia di laut misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga akan mengancam dia misalnya seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti itu bisa meningkatkan kesadaran mereka akan betapa pentingnya menjaga lingkungan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh langsung judgement masyarakatnya ini nih rendah pengetahuannya nih. Kita lihat apa yang menyebabkan kondisi seperti itu gitu ya. Sehingga kita bisa menyentuh ranah kognitif dan afeksinya mereka seperti itu. Kemudian pengakuan terhadap perubahan cuaca yang sangat serius dapat juga dipengaruhi oleh suasana politik ya. Jadi nih ya, nanti ada aja itu ya, misalnya partai-partai politik yang mau naik gitu ya, nanti dia akan memberikan informasi bahwa dia adalah orang yang peduli dengan lingkungan gitu ya, dia akan program utamanya adalah menjaga stabilitas lingkungan. Nanti dia akan paparkan ini loh kondisi kita sekarang gitu, dan ini program-programnya dia. Nah, itu juga akan mempengaruhi cara kita berpikir terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau kita nggak percaya dengan partai politik itu, maka itu bohong, itu nggak seperti itu tuh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita suka tuh dengan partai politik itu, maka kita akan percaya dengan apa yang disampaikan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang kadang-kadang kita sulit ya memisahkan antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya, karena itu dimanfaatkan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Nah, kemudian ada cara-cara untuk mengukur risiko perubahan cuaca ya. Nah, yang pertama adalah kita melihat sejauh mana orang memahami perubahan iklim juga tercermin dalam persepsi risiko yang ditimbulkannya. Risiko yang dirasakan dari perubahan iklim pada gilirannya berimplikasi pada respon dari perilaku. Itu yang saya jelasin tadi ya. Jadi pemahaman kita tentang risiko itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Ada 3 cara, ada 3 langkah ya untuk mengukur risiko perubahan cuaca. Yang pertama, deteksi masalah. Kita harus lihat dulu, ini akan terjadi masalah, masalahnya akan disebabkan oleh faktor manusia atau antropogenik tadi, atau penyebabnya adalah penyebab alam gitu ya. Itu deteksi masalahnya dulu. Kemudian interpretasi masalahnya. Apakah ada ambiguitas atribusi ya? Yaitu tentang penyebab dan dampak perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian dan potensi keraguan tentang dampak perubahan iklim. Ya, jadi di sini ambiguitas atribusi ini terjadi ketika ada beberapa penjelasan alternatif yang masuk akal sehingga sulit untuk mengetahui penjelasan mana yang paling valid. Ya, kayak yang saya bilang tadi, global warming itu ya cuacanya ya panas gitu. Ada yang bilang kalau global warming itu justru cuacanya nanti akan dingin, kita akan mati membeku misalnya kayak gitu. Nah, dua-duanya berdasarkan hasil penelitian, tapi yang mana yang lebih valid misalnya gitu ya. Nah, masalah lingkungan atau masalah sosial misalnya migrasi atau kesehatan itu juga sangat ditentukan ya. Misalnya kebakaran hutan yang meluas adalah akibat dari pengelolaan hutan yang buruk dan kerentanan hutan itu sendiri yang disebabkan oleh perubahan iklim karena kekeringan dan kelangsungan hidup serangga pemakan pohon yang lebih besar yang seharusnya mati ketika musimnya lebih dingin gitu ya. Nah, hal ini dapat mempersulit sebagian besar masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh mereka harus peduli tentang kontribusi relatif perubahan iklim terhadap masalah-masalah tersebut gitu ya. Jadi memang ketidakpastian itu juga akan mengakibatkan masyarakat sulit untuk menginterpretasikan masalah yang terjadi pada lingkungannya mereka. Jarak psikologis juga seperti itu ya. Jarak yang dirasakan antara diri sendiri dan dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi persepsi ancaman dan kekhawatiran ya. Mempersepsikan perubahan iklim akan berdampak bertahun-tahun dari sekarang ya. Terus
di tempat yang jauh dan terhadap orang yang berbeda dari kita, itu dapat mengurangi persepsi ancaman dari perubahan iklimnya. Kalau yang kita tak pahami misalnya itu adalah kondisinya nanti, oh itu akan terjadi di Padang misalnya kayak gitu. Terus kriteria orang di sana tuh jauh berbeda dengan kita misalnya kayak gitu. Nah itu kita nggak akan merasakan dampak resiko itu, nggak apa-apa lah gitu. Padahal kita tahu ya di Padang itu ada patahan atau lempengan yang itu juga akan mengakibat suatu saat nanti itu akan terjadi tsunami besar di sana yang katanya itu juga akan sampai ke sini gitu. Tapi karena kita ngerasa bahwa kita nggak hidup di sana, itu kita nggak terlalu merasakan ancamannya gitu. Ya, jadi jarak psikologis ataupun jarak fisik itu juga akan mempengaruhi persepsi kita terhadap resiko suatu permasalahan gitu ya. Kemudian optimisme, ya bias optimisme di mana konsekuensi negatif dari perubahan iklim diyakini lebih mungkin terjadi di tempat lain dan di waktu yang lain dapat mengurangi perasaan beresiko. Pekanbaru ini ya cuma ya banjir sama asap, ya. Jadi kalau ada hal lain tuh kita nggak ngerasa terlalu beresiko tuh untuk menghadapi permasalahan bencana lainnya gitu ya. Banjir pun sekarang udah nggak terlalu sering gitu ya. Ya banjir-banjir dikit lah yang nggak bikin korban jiwa gitu ya. Kalau dulu kan daerah sekitar Rumbai ya, Rumbai pesisir itu kan selalu banjir tuh. Pasti biasanya ada korban kan di sana gitu. Nah, kita yang tinggal di Panam itu nggak akan merasakan begitu besar risikonya gitu dibandingkan mereka yang tinggal di seputaran daerah sana gitu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir ketika kita sudah bisa mendeteksi masalah, terus kemudian kita bisa menginterpretasi masalah, kemudian yang terakhir kita akan mengambil tanggung jawab dan action apa yang akan kita lakukan. Nah, solusi perubahan iklim itu bisa melibatkan yang pertama, contohnya misalnya mengurangi gas yang memerangkap panas di atmosfer yang kayak tadi ya, freon misalnya gitu ya. Nah, penggunaan energi yang berlebihan, pilihan makanan gitu ya. Kemudian menyesuaikan dan mempersiapkan dampak yang tak terhindarkan. Ini adalah proses adaptasi yang melibatkan penurunan kerentanan, misalnya mengevakuasi negara-negara yang di kepulauan kalau misalnya itu nanti ada perubahan cuaca yang mengakibatkan itu entahlah pasang naik atau apa misalnya gitu kan, dan peningkatan ketahanan warga setempat ketika daerahnya itu tuh rawan terhadap bencana-bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti itu. Nah, jadi kita itu memang kalau harus melihat dulu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita identifikasi penyebabnya apa, resikonya apa, kemudian kita interpretasikan ya seperti apa yang terjadi, informasi mana yang valid ya, karena memang ini tidak gampang untuk kita interpretasikan ya, karena tadi juga disebutkan bahwa kadang-kadang ada pengaruh politik juga dalam memberikan informasi di situ ya. Kemudian nanti baru yang terakhir langkah apa yang harus kita lakukan, baik kita sebagai warga yang tinggal di dekat daerah-daerah yang mungkin potensial terhadap perubahan cuaca itu, atau yang tidak gitu ya. Misalnya kayak kita nih yang belajar tentang ini, mungkin kita bisa bikin rancangan apa gitu untuk bagaimana menjaga stabilitas lingkungan ataupun cuaca kita seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya materinya. Mungkin kalau Pak Ivan ada yang mau ditambahkan tentang cuaca atau iklim, mungkin boleh Pak Ivan sebelum, kalau nggak ada yang mau bertanya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Ada Pak Siti. Ya, silakan Siti. Jadi Siti ingin bertanya berkenaan dengan berbagai tempat yang berbeda cuacanya, seperti di daerah-daerah lain ataupun di negara-negara lain yang berbeda dengan cuaca yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaan saya, Bu dan Bapak, bagaimana pengaruh dari cuaca ini terhadap keadaan psikologis kayak cuaca panas
itu bagaimana pengaruhnya terhadap psikologis, dingin, ataupun hujan, ataupun kemarau, ataupun bagaimana pengaruhnya terhadap psikologis. Adakah yang positif, bagaimana yang positifnya, bagaimana yang negatifnya? Itu, Ya, Bu. oke. Ya, mungkin saya akan berikan beberapa contoh aja ya, Siti, ya, terkait dengan kondisi atau cuaca yang ada di setiap belahan negara gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi persepsi, kemudian mempengaruhi cara kita berpikir juga gitu ya. Nah, misalnya dalam hal perilaku ini aja deh ya, konsumsi pangan gitu, makanan gitu ya. Nah, kenapa di negara-negara luar yang punya 4 musim gitu ya, itu ya mereka minum wine gitu ya, mereka minum minuman yang beralkohol walaupun mungkin ada batasannya gitu ya. Itu culture ya, kita nggak ngomongin masalah halal haram dulu nih ya, kayak gitu kan. Kalau di Islam kan memang pasti haram ya gitu ya. Nah, terus makan daging misalnya kayak gitu, mereka jarang ya makan yang lain tuh, lebih banyak makan daging di musim-musim dingin gitu ya, karena itu memang dibutuhkan oleh tubuh mereka gitu ya. Itu lebih ke perilaku dulu ya yang saya jelasin gitu kan. Nah, berbeda dengan kita yang hidup di daerah panas gitu kan. Kita ini kadang gaya-gayaan anak muda gitu ya, udahlah tinggal di daerah panas minum pula alkohol gitu, nggak terbakar rasanya badannya kayak gitu kan. Itu lebih ke tren aja jadinya, padahal sebenarnya kenapa di barat itu mereka cenderung minum minuman beralkohol, karena memang di tempat mereka itu dingin, mereka butuh itu gitu ya. Nah, itu perbedaan perilaku mereka yang tinggal di daerah yang panas, tinggal di daerah yang dingin, misalnya seperti itu. Ya, dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaannya mereka, misalnya seperti itu. Terus kayak misalnya negara luar itu tuh jarang mandi kalau saya lihat gitu. Karena apa? Karena memang di sana dingin dan air itu mahal banget gitu ya. Nah, jadi saya ngelihat kadang-kadang ada yang ini tuh ya memang mereka tuh cerita gitu ya, memang jarang mandi di sana gitu, karena memang selain masalah air, tapi karena memang dingin banget. Beda dengan kita orang Indonesia yang mandi itu bisa sampai 3 sampai 4 kali dalam sehari gitu ya. Nah, itu dalam perubahan perilaku aja. Terus kemudian kalau kita mempengaruhi kondisi psikologis, ya iya. Kalau kita yang awalnya cenderung di daerah panas, kemudian kita tinggal di daerah dingin nantinya, itu ada proses adaptasi namanya. Ya, kita beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Dan itu kadang-kadang menimbulkan entahkah itu stres gitu, karena ada perubahan-perubahan yang sangat ekstrim gitu. Belum lagi mungkin kayak misalnya di Jerman misalnya ya, waktu puasanya itu pasti akan berbeda dengan kita gitu ya. Karena memang ya kan puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari gitu. Nah, ada pada kondisi tertentu yang terbit mataharinya itu cuma 2 jam, berarti dia 22 jam harus puasa misalnya kayak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi memang cuaca, iklim itu sangat mempengaruhi perilaku individu, kebiasaan-kebiasaan dan kondisi-kondisi psikologis individu gitu. Nah, bahkan orang yang sudah beradaptasi di sana pun saya pernah dengar cerita ya, orang yang di negara-negara tertentu itu yang kalau musim dingin ya, itu tiap sebentar ambulan itu lewat gitu. Ada yang kedinginan, mati kedinginan misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit contoh dari saya ya tentang bagaimana kondisi iklim itu bisa mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita, tergantung bagaimana manusia itu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Mungkin itu dari saya. Nggak tahu nih kalau Pak Ivan mau nambahin nih. Ya, mungkin sebenarnya udah lengkap ya yang disampaikan oleh Bu Rika tadi, bahwa cuaca itu ya, yang kalau kita ya di Indonesia ya, itu hanya panas ya, mungkin musim hujan sama musim kemarau ya. Nah, memang itu akan menentukan perilaku ya. Misalkan panas dan dingin ya. Kalau panas ya, studi-studi menunjukkan bahwa pada tataran tertentu ya, misalkan dengan tingkat derajat panas yang tinggi itu potensi meningkat perilaku agresivitas itu lebih tinggi ya.
Jadi hanya banyak studi yang menunjukkan mengkaitkan antara hubungan cuaca panas dengan perilaku agresivitas dan juga perilaku prososial menjadi turun, ya. Nah, demikian juga kalau dalam studi-studi lain juga dingin pun sebenarnya lebih banyak juga dampaknya, walaupun secara ini belum banyak ya, karena memang dingin yang ekstrim ya itu mungkin akan mengubah perilaku manusia, dampaknya lebih kepada kesehatan ya misalkan ya. Nah, jadi itu 2 studi ya yang menunjukkan bahwa cuaca juga mempengaruhi perilaku, kondisi psikologis individu. Nah, memang tadi Bu Rika udah menjelaskan kaitan dengan budaya ya. Nah, budaya di sini juga berperan ya. Ya, budaya. Maka pendekatan di sini kan kalau kita bicara kemarin adalah geografik ya, bagaimana lingkungan ya, cuaca dan iklim itu menentukan ya. Tetapi hubungan cuaca dan iklim dengan perilaku atau dengan manusia itu hubungannya saling timbal balik ya. Nah, misalkan global warming itu kan bagian dari ya tindakan dari manusia ya. Akibatnya perubahan iklim ya. Ya, mungkin Anda pernah dengar ya kalau yang di Jakarta mungkin puncak itu nggak sedingin dulu gitu ya. Atau daerah-daerah yang dulunya dingin sekarang sudah nggak dingin gitu ya. Ya itulah perubahan ya, perubahan cuaca ya dari tahun ke tahun ya karena perbuatan manusia yang mungkin kita tidak sadari ya. Nah, baik, mungkin itu saja. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak, Bu. Ya.